Kamis hari ini. Buat kasih setiamu bahwa anugerahmu selalu baru dalam hidup kami. Kami berjumpa kembali dalam ibadah pagi Kingdom of Indonesia. Dalam persekutuan pagi hari ini kami mohon Tuhan hadir dan memberkati kami dalam ibadah kedua pagi kami di pagi hari ini. Bapak urapi hamba-Mu, bahkan kami semua yang hadir dalam doa pagi ini, kami bersekutu bersama memuliakan Tuhan, dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah roh Tuhan, roh kudus bersama-sama dengan kami dan mengurapi kami, sehingga firman Tuhan dapat kami baca, kami renungkan, kami pahami dengan baik, dan mempersiapkan diri kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, Kingdom Family Indonesia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya membaca firman Tuhan atau kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini di dalam, mungkin tidak asing lagi bagi kita karena hampir tiap hari kita ada dalam persekutuan doa pagi dan tema yang sama. Dan mungkin firman Tuhan ini sudah sering kali kita baca dan kita dengarkan. Matius pasal 25, saya akan baca keseluruhan ayatnya, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan demikian, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian firman Tuhan atau pasal perenungan bagi kita, firman Allah di pagi hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan berbahagialah kita semua hamba-hamba Tuhan yang selalu rindu dan selalu membaca merenungkan firman Tuhan. Ya, selamat pagi semuanya, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, tema kita sama hampir dalam 2 minggu atau 3 minggu terakhir ini, bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan, ini adalah bentuk perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus bahwa nanti hal kerajaan surga itu sama seperti atau ada kerajaan surga itu nanti seumpama seperti mempelai, ya. Yesus sebagai mempelai laki-laki itu akan datang, ya, akan datang untuk berjumpa atau bertemu dengan, nggak di sini bilang gadis-gadis atau mempelai perempuan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Kedatangannya yang pertama itu Yesus itu juga disambut seperti pada pembacaan kita hari ini. Ayat yang pertama dibilang bahwa uh, tetapi pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong. Ya, jadi sebagaimana kedatangan pertama, Yesus juga disambut ya, disongsong. Kita tahu sendiri bahwa kelahirannya di Bethlehem, kemudian disambut ada disongsong oleh yang pertama para malaikat ya. Kemudian tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang datang memuji Allah ya. Kemudian 3 orang majus yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk menyambut datangnya atau lahirnya kedatangan pertama Yesus ya, dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan. Jadi baik kedatangan pertama maupun kedatangan kedua yang kita sedang nanti-nantikan itu ternyata disambut ya, disambut. Oleh karena Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebagaimana pembacaan kita pada pagi hari ini, Kristus akan datang ya. Dia berjanji. Ini janji Kristus bahwa dia akan datang kedua kali untuk bertemu dengan gerejanya. Ya, kedatangan pertama itu Yesus sudah mendirikan ya atau membentuk sang mempelai perempuan atau mendirikan jemaat di dalam Matius pasal 16 bahwa aku berkata kepadamu engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku ya. Jemaatku berarti Yesus pada kedatangan yang pertama sudah membentuk umatnya ya, atau jemaatnya atau gerejanya. Nah, di sini Yesus memperumpamakan dengan gadis ya, gadis. Karena dia datang nanti sebagai mempelai laki-laki, nah dia akan menjemput kita sebagai mempelai perempuan. Nah, janji kedatangannya juga itu disampaikan juga dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 kepada ya gerejanya atau murid-murid pada masa itu bahwa aku akan pergi ya. Di rumah Bapakku akan ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu dan aku akan datang kembali untuk menjemput kamu sebab di mana aku berada di situ pun kamu akan berada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat perenungan kita pagi hari ini ternyata Tuhan sudah mempersiapkan umatnya. Tuhan sudah membentuk gerejanya. Ya, dia berjanji dia akan datang kembali sebagai mempelai laki-laki untuk menjemput kita hamba-hamba Tuhan ya, gerejanya yang disebut sini sebagai diumpamakan sebagai mempelai gadis-gadis ya atau mempelai perempuan. Nah, kita Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, kita perlu mempersiapkan diri ya. Kita perlu mempersiapkan diri untuk menyongsong ya, menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali ini karena ayat ini jelas sekali bahwa mereka pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, jadi kita Tuhan sudah jauh-jauh mengatakan kita untuk ada mempelai ya, ada mempelai perempuan yang senantiasa harus pergi menyongsong mempelai laki-laki. Nah, perlu mempersiapkan diri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di sini dikatakan bahwa uh, ya seiring berjalannya waktu ternyata gereja atau mempelai wanita, mempelai perempuan ini juga ada yang bijaksana dan ada yang bodoh ya. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam mempersiapkan kedatangan Kristus yang kedua kali ini, marilah kita mengambil sikap ya, mempersiapkan diri sebaik mungkin sesuai dengan ayat yang ke-10 ya. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu ditutup. Jadi untuk mempersiapkan kedatangan Kristus ini kita sebagai gereja atau mempelai wanita akan dijemput oleh sang mempelai
laki-laki itu Kristus sendiri, kita harus mempersiapkan diri, bersiap sedia. Kita harus menjadi gereja yang bukan bodoh ya, gereja yang harus bijaksana atau mempelai atau gadis-gadis yang bijaksana, bukan gadis-gadis yang bodoh. Mengapa? Karena dikatakan bahwa uh, gadis-gadis yang bijaksana itu sudah bersedia ya, mereka tetap uh, membawa pelita, mereka persediaan minyaknya tetap ada sehingga pelita mereka tetap menyala dan mereka tetap tetap setia menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sementara 5 gadis yang bodoh itu lambang gereja yang hanya dalam masa bodoh ya, tidak mau peduli dengan uh, hubungan dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, sehingga mereka, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa ketika mereka mau datang kembali untuk berjumpa dengan Kristus sang mempelai laki-laki, itu pintu sudah ditutup ya, di ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Jadi mereka otomatis tidak berjumpa atau tidak bisa bertemu dengan uh, Kristus sebagai mempelai laki-laki dalam suatu tempat yang Yesus umpamakan sebagai perjamuan kawin. Perjamuan berarti di situ ada suatu pesta yang kita berjumpa dengan mempelai wanita, berjumpa dengan mempelai laki-laki, dan ada kesukacitaan, ada kebahagiaan yang luar biasa yang Allah sediakan atau Tuhan sebagai mempelai Kristus, mempelai laki-laki dalam kedatangan yang kedua ini mempersiapkan suatu kebahagiaan yang cukup luar biasa bagi kita mempelai wanita atau gadis-gadis bijaksana yang selalu siap sedia untuk mempersiapkan menyambut menyongsong kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa gadis-gadis yang ada gereja atau gadis-gadis yang bodoh yang tidak bisa masuk atau tidak bisa berjumpa dengan Kristus pada kedatangan yang kedua? Saya mencatat bahwa mereka tidak mau diajar ya, mereka tidak mau mengikuti firman Tuhan, mereka tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka menolak. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa orang bodoh itu menghina hikmat dan didikan. Jadi ketika kita sebagai gereja, kita hanya sikap acuh tak acuh saja, padahal kita tahu bahwa kedatangan Kristus itu memang ada dan kita tidak mempersiapkan diri, ya kita hanya santai-santai saja, kita tidak membangun hubungan dengan Tuhan sehingga kita tidak berhikmat ya, uh, kedekatan dengan Tuhan itu dianggap sebagai hal yang bodoh ya, sehingga tidak ada pengajaran atau firman Tuhan atau didikan yang kita dapat karena kita menjauh daripada sumber pengertian atau sumber pengetahuan. Di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 bahwa waktu kita awal ya berhikmat atau bijaksana itu adalah kita harus takut akan Tuhan. Amsal pasal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi ketika saya dan saudara sebagai gereja Tuhan, kita berhikmat, kita bijaksana, mempersiapkan diri, bersiap sedia untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua adalah kita harus senantiasa apapun yang terjadi fokus takut akan Tuhan ya. Hidup hanya bergantung pada Tuhan sehingga kita akan disebut sebagai gereja Tuhan yang bijaksana ya. Bijaksana di sini dikatakan bahwa mereka membawa pelita juga minyak ya. Mereka membawa pelita dan mereka membawa minyak. Jadi pelita di sini ya, kita
Kita tahu sendiri bahwa pelita itu selalu menerangi, memberi terang, memberi cahaya di tempat yang gelap. Nah, Yesus sendiri adalah terang atau pelita ya dalam Yohanes pasal 12. Ya, kita kalau punya mereka di sini bawa pelita berarti mereka punya mereka apa namanya tuh nama si Yesus ada mereka kenal dan mereka lebih lagi dekatkan diri dengan Tuhan sehingga mereka punya pelita. Nah, gadis yang bodoh ini mereka mungkin mereka apa namanya itu dalam jadi gereja atau menjadi umat Tuhan mereka mungkin dengar nama Yesus ya mereka tapi mereka tidak tadi mereka bodoh mereka tidak ingin membangun apa tidak ingin lagi dekat lagi dengan Tuhan sehingga tidak ada pengajaran tidak ada hikmat yang mereka dapat mereka malah mereka menghina ya menghina pengajaran sehingga mereka jadi orang-orang yang bodoh ya gereja-gereja apa ya gereja yang pada masa kini yang uh, apa namanya itu tidak mau ingin lebih jauh mengenal Tuhan sehingga memang mereka punya terang tadi mereka tahu terang itu Yesus itu adalah terang tapi mereka tidak apa namanya itu punya sesuatu yang luar biasa yang lebih jauh lagi untuk dekat dengan Tuhan. Nah dibanding dengan gadis-gadis yang bijaksana tadi mereka membawa pelita, membawa nama Yesus dan mereka punya minyak sehingga dikatakan bahwa pelita mereka tidak padam sehingga mereka bisa dengan pelita itu mereka bisa terus berjumpa bahkan berjumpa dengan Tuhan walaupun ya kata Alkitab di tengah malam mereka tertidur ya, jauh-jauh mereka menunggu menanti akhirnya tidak datang-datang mempelai mereka tidur akhirnya ada suara yang bersebuah bahwa mempelai datang song-songlah dia mereka terjaga terbangun dan yang sudah siap sedia adalah bijaksana gadis-gadis yang bijaksana gereja yang punya pelita punya Yesus mengenal Yesus gereja yang punya minyak artinya uh, kita selalu apa namanya itu punya minyak artinya Roh Kudus ya ketika kita berjumpa atau bersekutu dengan Tuhan dalam firman-Nya ya berdoa memuji Tuhan di sana kita akan apa namanya diberi kekuatan ya kekuatan Roh Kudus inilah yang ya sebagai minyak tadi yang membuat pelita kita tetap menyala kita tetap berjalan di dalam terang Kristus kita tetap punya Yesus kita mengenal dia lebih dalam lagi lebih jauh lagi sehingga uh, kita sudah benar-benar bersiap sedia untuk menyambut kedatangannya. Karena kedatangannya ini tadi kedatangan yang memberi sesuatu yang tadi ya perjamuan kawin kita masuk dalam suatu pesta perjamuan antara mempelai pria dan wanita bertemu, bersatu, berjumpa ya tidak lagi terpisahkan kita ada dalam suasana kebahagiaan yang begitu luar biasa ya begitu dambakan bahkan gereja saat ini ya kita yang benar-benar bijaksana itu memang sedang mempersiapkan diri benar-benar untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali karena dia jelas di dalam Alkitab tertulis bahwa dia akan datang kembali ya dalam kisah para rasul pasal yang ke-1 bahwa ketika Yesus terangkat ke surga dan malaikat berkata bahwa dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk ya mungkin kita, ya Alkitab jelas katakan bahwa kita tidak tahu waktu dan saatnya kapan Tuhan akan datang kembali pada kali yang kedua. Nah kita diminta untuk bersiap sedia. Nah dengan bersiap sedia dengan firman Tuhan pagi hari ini adalah kita harus jadi gereja atau mempelai wanita yang bijaksana, yang selalu punya terang, ya, punya dekat dengan Tuhan, selalu membawa pelita kita, menerangi orang-orang lain, bahkan diri kita dulu, ya, yang diterangi. Lalu kita harus punya minyak, ya, minyak berarti kita harus
ada dalam kuasa Roh Kudus ya. Roh Kudus itulah yang memampukan kita, yang mendorong kita, yang memberi semangat kita. Itu kita selalu siap sedia dalam hal ini menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali, sehingga apa namanya itu, kita tidak tertinggal ya, itu tidak tertinggal, pintu dibukakan, kita masuk dan bertemu dengan sang mempelai kita atau yang kita nanti-nantikan ya, kebahagiaan yang sesungguhnya ya, yang sudah Tuhan siapkan bagi gerejanya, gereja yang bijaksana, bukan hanya gereja yang biasa-biasa atau gereja kalau istilah sekarang ini Kristen KTP ya, hanya mengenali Yesus tapi tidak mengalami dia, tidak mengenal dia lebih jauh lagi. Karena itu Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, marilah kita menjadi gadis-gadis bijaksana, mempelai-mempelai perempuan yang bijaksana. Pelita kita tetap menyala, tidak padam, kita senantiasa berjalan di dalam terang, tidak dalam kegelapan, ya, tidak dalam hal yang tidak benar, ya. Pelita kita tetap menyala, artinya kita punya minyak, ada Roh Kudus. Kedekatan kita dengan Tuhan, di sanalah kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita sama-sama paham ya, tidak mungkin kita dapat Roh Kudus, maaf kata, di tempat yang lain, hanya ada dalam persekutuan dengan Tuhan ya. Dia adalah ya, Alkitab berkata bahwa dalam Yesaya pasal 11 ya, dia penuh roh, dia penuh hikmat, Yesus dalam, dia penuh roh, dia penuh hikmatnya. Jadi kita mau punya minyak, punya Roh Kudus, sehingga pelita kita, terang kita tetap bersinar dan bisa berdampak ya, bisa berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Kita harus punya hubungan lebih jauh lagi mengenal dia, sang pemberi hikmat, sang pemberi bijaksana, sehingga kita bijaksana mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin, sehingga jangan sampai kita jadi gadis yang bodoh, di mana Tuhan sendiri dengan jelas berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Mengapa? Karena kita tidak apa namanya itu, sedekat mungkin membangun hubungan yang lebih jauh lagi mendalam dengan Tuhan. Nah, ketika kita punya minyak dan pelita ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan bergairah ya, bersemangat dalam mempersiapkan diri ya, dalam banyak hal, terkhusus pada akhir-akhir ini perayaan kita, perayaan Natal di mana-mana. Mungkin Bapak Ibu ada yang diundang melayani, menyampaikan firman Tuhan. Itu bagian daripada kita sedang mempersiapkan diri. Nah, orang-orang atau gereja Tuhan yang bijaksana, gereja yang diberi Roh Kudus untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan dirinya sendiri maupun mempersiapkan orang lain ya, kita menjadi terang tadi, memberi arahan, memberi apa namanya, petunjuk yang harus orang lain ikuti untuk bisa berjumpa nanti dengan sang mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan memberi kita uh, kebahagiaan yang tidak dapat direbut lagi oleh siapapun, kebahagiaan untuk selama-lamanya. Ya, sudah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelita dan minyak itu tidak bisa terpisahkan. Kita punya pelita, ya, pasti di dalam kita ada minyak Roh Kudus, ya, pengurapan dari tempat yang maha tinggi, yang punya, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau kita dekat dengan dia, kita akan diberi roh itu, ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain, penguasaan diri, sehingga kita sudah siap, kita matang untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Semoga firman Tuhan pagi hari ini, perenungan pagi hari ini, dalam sesuatu yang sangat sederhana, ialah firman Tuhan itu, ya dan amin, dapat membantu menolong saya dan saudara, hamba Tuhan, untuk terus mempersiapkan diri, siap sedia, ya, menyongsong menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali sebagai mempelai laki-laki. Kita akan
dijemput, berjumpa di satu tempat. Ya, tempatnya saya yakin pasti sorga, mana tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, kata Alkitab, tidak ada lagi sakit penyakit. Ya, di sana orang sehat-sehat semua, malah umur kita tidak lagi ada yang katanya sampai berapa 100 lebih tahun, paling mudah katanya. Nah, ini firman Tuhan yang berkata demikian. Semoga Bapak Ibu dan saya kita selalu senantiasa menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita mempersiapkan diri kita siap sedia untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali yang kita tidak tahu kapan terjadi. Kita hanya diminta untuk mempersiapkan diri, bersiap sedia setiap waktu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Berdoa, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik. Kami bersyukur firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami gereja-gereja Tuhan yang bijaksana. Mempelai-mempelai Kristus, mempelai wanita yang bijaksana. Kami mempersiapkan diri kami sebaik mungkin. Siap sedia, kapan mungkin minyak kami tetap padam, kita kami tidak padam. Kami tetap membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kami memiliki Roh Kudus. Sehingga kami adalah orang-orang yang sudah siap sedia mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk berjumpa dengan Sang Pemberi Hidup, mempelai Kristus, mempelai laki-laki pada waktunya. Terima kasih Bapak untuk firman pagi hari ini. Ajarkan kami senantiasa untuk tetap bijaksana, gereja Tuhan yang bijaksana di masa kini. Terpujilah namamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kembalikan kepada host.